BBCA udah, BBCA merem, nggak usah dibahas lah BBCA. Harga naik turun dibeli aja, sikat aja. Kemarin saya ngobrol sama Kokohan sama Tere bulan November, awal bulan saya bilang 8.700 waktu itu BCA. Pada bilang harga BCA 8.700 mahal, masuk nggak ya? Pada bilang mahal, tapi saya tetap beli sih. Pada kenyataannya sekarang harganya 9.000. Kalau dibilang 9.000 sekarang mahal nggak? Mahal. Tapi kita lihat tahun depan bisa aja 10.000. BCA tutup mata aja udah. Kalau misalkan teman-teman mau coba investasi ya. Tapi ya balik lagi, BCA sangat tidak cocok buat trading. Jadi kalau teman-teman memang niatnya trading, ngikutin aja live kita. Pasti kita akan ada bahas yang technical harian. Amar Bank ya. Wih, Amar tuh bagus. Pergerakannya sih masih uptrend, tapi kok saya ngelihat candle terakhirnya ini kok agak skeptis ya. Kok agak gimana gitu ya. Dia harusnya kalau saya lihat pergerakannya sih masih uptrend. Pergerakannya masih naik dari harga sini itu, dia belum patah nih trennya, masih uptrend. Tapi kalau teman-teman mau masuk lebih enak kalau misalkan candle-nya udah 2 hari hijau terus deh. Kalau 1 hari masih merah, takutnya ini dia sudah false breakout dari angka 366, yang ada malah pergerakannya dia downtrend kayak gitu. Itu untuk Amar. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk Amar, lebih baik tunggu besok kan Jumat nih. Besok kalau misalkan candlenya hijau, terus hari Senin candlenya juga hijau, baru boleh masuk. Tapi kalau sekarang terlalu dini menurut saya buat Amar kalau teman-teman mau masuk. Aslinya teknikalnya bagus. Tapi kalau saya sih lebih enak nunggunya ketika dia udah solid balik naik lagi lah. Karena ini takutnya break nih. Bisa nge-break ke bawah gitu. Oh, besok ada red issue ya untuk si Amar. Ya mungkin ini jadi alasannya kenapa hari ini harga sahamnya turun sih. Astra International itu dari dulu itu kita cukup dilema ya. Karena kan Astra International itu kalau misalkan kita ngomongin penjualan mobil, ya so-so lah masih bisa bertahan walaupun beberapa kali market share-nya coba dimakan sama si Hyundai. Terus kita ngomongin bisnisnya lain, heavy equipment juga cukup oke. United Tractor juga kemarin masih oke. Tapi itu tidak refleks sama harga sahamnya. Karena memang Astra ini sekarang udah konglomerasi bisnis kali ya. Bisnisnya udah macem-macem, udah lintas sektor. Jadi kita mau analisis tuh bingung pakai analisis. Kalau misalkan ngobrolnya sama fund manager, sama orang-orang yang pinter gitu, pasti kan ngomongin fundamental, ngomongin valuasi dan lain sebagainya. Dimana kalau misalkan bisnisnya udah terlalu banyak, kita bingung pakai valuasi yang mana yang cocok. Kalau misalnya kita ngomongin penjual mobil naik, tapi ternyata kontribusi terhadap revenue untuk dari sisi bottom line-nya si Astra nggak sebegitu besar. Nah itu kan jadi agak ambigu gitu. Nah ini yang mungkin memang orang-orang juga agak bingung. Kalau misalkan Astra itu aslinya masih bagus apa enggak sih gitu. Dan terlebih lagi ya, Astra kan memang ini yang lagi rame diomongin juga belakangan ini masalah Gotoh. Gotoh kan sudah turun jebol, udah dalam ya, teman-teman tahu sendiri lah. Proses lock up dari Gotoh udah dibuka. Jadi orang-orang yang kemarin selama 8 bulan dia harus nge-hold saham Gotoh akhirnya pada jualan. Hari ini juga ke-reflect kan dari pasar nego itu kalau nggak salah 1,9 triliun itu ada transaksi di Gotoh. Berarti orang-orang pada jualan, pada ngedam. Nah, si Astra ini juga pasti kan akan terkena dampaknya ya. Karena kan dia investasi di Gotoh itu cukup banyak. Walaupun Astra itu kalau nggak salah dia investasinya di bawah angka 100 per lembar sahamnya. Tapi kalau yang Telkom kan ada di angka 100 nih. Jadi kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangannya, akan ada harusnya akan ada net loss dari sisi investmentnya.
Walaupun Astra masih untung, kalau yang Telkom sudah dihitung net loss ya dari sisi investasinya. Kalau Astra masih untung, tapi kalau dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, kan harga sahamnya makin lama makin turun nih untuk si Gotonya. Nah ini pasti juga akan bikin laporan keuangan itu dalam tanda kutip nggak cantik kayak gitu. Jadi kalau saya sih lebih masih banyak saham-saham big caps yang lain menurut saya masih worth it untuk coba dikoleksi daripada Astra sih, gitu. BBRI kuat nggak tembus 5.000? Time frame-nya berapa lama dulu? Akhir bulan Desember mungkin. Tapi kalau 1 minggu ke depan kayaknya enggak sih. Karena dia pergerakannya uptrend. Hari ini koreksinya wajar karena udah naik signifikan. Nih, teman-teman lihat deh. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 2 minggu terakhir Bank BRI itu naiknya signifikan. Jadi makanya ketika hari ini koreksi, menurut saya masih cukup wajar. Kalau misalkan ditanya sampai 5.000 mungkin nggak? Ini kalau saya lihat di harga Mei, harga tertinggi dalam 1 tahun terakhir ya, itu kan di 4940. Saya sih cukup optimis ya sama Bank BRI kalau misalkan kita ngomongin fundamental ya. Saya ngedongeng sedikit ya. Bank BRI itu adalah salah satu bank yang mungkin akan diuntungkan di tahun depan, di tahun 2023. Kenapa? Teman-teman pasti tahu semua lah, tahun 2023 potensi resesi. Pemerintah sebagai pemerintahan yang baik pasti tidak akan mau terjadi resesi di Indonesia. Terlebih lagi tahun depan adalah tahun politik. Pasti mau nggak mau mereka ingin raportnya itu bagus. Dalam artian pertumbuhan ekonominya itu jalan gitu. Nah pasti kan pemerintah akan melakukan suntikan nih, melakukan stimulasi. Yang pasti akan distimulasi berikutnya, kayak mungkin tahun 2020-2021 itu kan kebanyakan otomotif sama properti ya. Kalau saya ngelihatnya mungkin tahun 2023 yang akan distimulat banget, dikasih stimulus banget itu adalah sektor UMKM. Dimana kalau sektor UMKM jalan, Bank BRI yang porsi paling besarnya untuk memberikan pinjaman itu ke UMKM dan kalangan menengah ke bawah, itu yang paling diuntungkan. Jadi secara fundamental cukup oke untuk Bank BRI. Secara teknikal pun dia masih bergeraknya masih uptrend. Jadi kalau teman-teman optimis, nggak apa-apa masuk aja Bank BRI, antri sampai ke 5.000 lah itu jangka menengah lah ya, sampai akhir bulan tuh mungkin masih bisa lah, gitu. Tapi ingat ya, batas stop loss-nya harus diperhatikan. 4940 itu merupakan harga tertinggi kemarin, itu kemungkinan dia bakal bisa turun. Jadi kalau ternyata besok, hari ini kan closing 4940 nih, persis di angka interesting point-nya yang di bulan April ini. Kalau ternyata besok masih kuat, let's say besok ke 4970, 4980, nggak apa-apa, dibeli aja. Jadi angka 4940-nya ini dijadiin angka stop loss. Jadi besok-besok kalau misalkan minggu depan saya live ternyata BRI-nya turun, ada yang nanya, Mas Haji, kemarin saya beli BRI di 4980, sekarang udah turun. Jangan salin saya, karena saya sudah kasih ingetin hari ini 4940 harus batas stop loss-nya. Oke? Jadi yang berikutnya, sektor properti, SMRA, Pakuan, BSDE. Mungkin kita ngomongin itunya dulu ya, sektoralnya dulu. Sektoralnya properti itu memang salah satu sektor yang cukup laggard ya. Karena memang kalau kita lihat dari awal tahun 2022, saham-saham kayak SMRA, terus BSDE, itu mereka nggak ngasih target marketing sales itu setinggi tahun sebelumnya. Jadi kayak SMRA itu targetnya sama nih, nggak banyak-banyak banget. Jadi untuk dia achieve itu lebih gampang. Tapi karena itu dilakukan oleh manajemen kan berarti bersikap pesimis ya. Karena mereka nggak bisa nih, nggak berani nih kalau misalkan, tahun 2022 kita targetnya dinaikin 20% dari tahun 2021, let's say kayak gitu. Itu kan berarti sikapnya optimis. Pada kenyataannya, banyak sektor properti yang tidak menaikkan target lebih tinggi daripada tahun lalu. Jadi kebanyakan itu sama, atau kalaupun naik itu nggak banyak-banyak banget. Yang berarti apa? Berarti sektor properti di awal tahun itu dirasa oleh kebanyakan investor, wah ini sektornya nggak bakal bagus nih. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, sekarang sudah menjelang akhir tahun, orang-orang sudah ngerasa yang dari kemarin trading
bumi, trading dewa, trading batu bara kayak Adaro, ITMG dan lain sebagainya, trading saham-saham teknologi, udah bingung nih karena harganya udah pada kemana-mana. Sedangkan saham-saham sektor properti ini masih laggard, masih di situ-situ aja. Terus udah mulai mikir, oh hampir akhir tahun mau achieve target nih. Bagus dong berarti. Jadi rasanya kelihatan bagus, tapi kita harus flashback tadi ke awal tahun kan, bagusnya karena memang perusahaan properti tadi itu tidak ngeset target yang terlalu tinggi. Gitu. Jadi ya mungkin buat switching aja untuk jangka pendek. Apakah bagus banget? Kita lihat aja secara teknikalnya. SMRA oke, volume belinya, tapi kalau teman-teman lihat kan banyak shadow nih. Maksudnya banyak shadow ini apa? Biasanya pergerakan harga sahamnya tuh nggak kemana-mana. Naik paling cuma 1%, 2%, balik 1%, ini beda ya, ini ada 7%, ini mungkin ada technical buy aja orang-orang. Kalau misalkan kita ngomong BSDE tadi kita liatin candle technicalnya juga dia bergeraknya sideways. Mungkin memang secara momentum karena harganya murah, orang-orang sudah mulai switching. Balik lagi kalau teman-teman murni lihat technicalnya nggak apa-apa, masuk aja. SMRA saya lebih suka dibandingkan BSDE, dibandingkan CTRA. Ini CTRA-nya bukan CTRA. Ini CTRA-nya sudah tinggi. Jadi saya lebih suka SMRA gitu. Terlebih lagi cari yang memiliki recurring income yang paling bagus aja, paling banyak itu kan si Pakuwon ya untuk recurring income dari sektor properti. Jadi masih worth it lah kalau teman-teman mau coba koleksi gitu. Mina, jujur tidak bisa diprediksi karena dia baru aja bangkit dari kubur. Wah, ini yang kemarin beli di 50 dapat cuan sih kalau baru masuk. Sanur Hastamitra. Jujur saya nggak pernah tahu ini saham apa sih. Saya nggak bisa analisis karena dia baru keluar dari bangkit dari kubur, jadi zombie nih, tiba-tiba lompat naik. Ya teman-teman kalau misalkan mau lucu-lucuan, sikat aja besok. Tapi naiknya 9% ini berarti ada notasi khususnya ini. Jadi kalau saya sih lebih baik kalau mau lucu-lucuan coba aja, tapi kalau misalkan jangan masuk semua ya. Ini disclaimer ya, saya nggak rekomendasiin masuk, tapi kalau buat lucu-lucuan nggak apa-apa lah, coba-coba. Kalau misalkan dapat, karena ini kan harganya auto reject atas terus nih. Jadi ya mungkin besok kalau auto reject atas, ya pasti kita nggak bakal dapat juga. Gitu aja sih. Itu untuk Mina. Gudang garam masih belum bagus. Gudang garam itu teman-teman lihat deh, technical ya, kita ngomongin murni technical ya. Nah, ada nggak dari harga tertingginya, bahkan tertinggi itu sempat 100.000 loh kalau nggak salah gudang garam itu. Nah ini nih, gudang garam di tahun 2019 dia hampir 100.000 tertinggi. Dari angka 100.000 pernah nggak dia balik arah sampai sekarang di harga berapa nih? Closing 18.900. Gak ada kan?